Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kekuatan, dan nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa sebelum kami atau sebelum memasuki waktu Jumat, kami dari panitia masjid akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mengajak kepada jamaah yang masih berada di rumahnya atau yang masih dalam perjalanan agar mempercepat langkahnya menuju ke masjid, mengingat waktu salat telah masuk. Kemudian yang kedua, kami sampaikan juga kepada jamaah yang sudah ada dalam masjid agar mengisi saf-saf yang kosong yang ada di depan. Kemudian ketiga, untuk anak-anakku sekalian, agar tidak ribut berisik ketika salat Jumat sedang berlangsung. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, penyampaian selanjutnya Jumat lalu tanggal 14 Maret 2025, saldo Rp212.000. Adapun pemasukan kotak amal sebanyak Rp435.000. Kemudian pemasukan donatur tetap sebanyak Rp900.000, yaitu yang pertama dari Bapak Zainuddin Desiki dan keluarga Rp250.000, kemudian dari Ismail dan keluarga sebanyak Rp50.000, kemudian dari donatur sebanyak Rp600.000. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, pengeluaran Jumat lalu rutin Rp150.000, pembelian token listrik Rp200.000, biaya kebersihan Rp375.000, beli air 4 dos Rp60.000, beli parfum karpet setengah liter Rp35.000, kemudian beli tisu 4 buah Rp16.000, sehingga total saldo atau saldo akhir masuk kita sampai hari ini sebanyak Rp711.000. Kemudian hari ini Jumat tanggal 21 Maret 2025, insyaallah jabat tindak selaku khotib sekaligus imam adalah Bapak Al-Ustaz Nuzul Qadri Romo Hafizahullah Ta'ala, dan beliau telah berada di sekitar kita. Kemudian muadzin Ustaz Ismail. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan yang hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa mengembalikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah di siang hari ini, di hari yang mubarakah ini, di bulan yang agung ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan, masih menitipkan iman wal Islam di dalam diri kita masing-masing. Sehingga alhamdulillah, dengan nikmat Allah semua yang Allah titipkan kepada kita, kita mampu memanfaatkannya dengan baik, mempergunakannya dengan baik untuk hadir di tempat ini, guna untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan di hari yang mubarakah ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan segala rahmat kasih sayangnya kepada kita semua, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan menerima segala amal ibadah-ibadah kita yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita yang teramat kita cintai, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah, contoh yang terbaik, suri teladan yang sempurna yang wajib kita teladani di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di permukaan bumi ini. Besar harapan kita, mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat beliau, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah berada di Jumat yang ketiga di bulan suci Ramadan ini. Kita sudah berada di hari yang ke-21 dalam menjalankan bulan suci Ramadan ini. Tak terasa waktu semakin cepat berlalu. Sebentar lagi bulan suci Ramadan ini akan meninggalkan kita semua. Besar harapan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menitipkan semangat kepada kita semua untuk menjalankan kehidupan ini yang sebentar lagi juga akan kita tinggalkan, seperti bulan suci Ramadan ini sebentar lagi juga akan meninggalkan kita semua. Jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini bisa merubah kita, bisa menjadikan kita sebagai hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya
Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa selama sebulan penuh. Itu bertujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan bahwa kita agar kita meraih yang namanya la'allakum tattaqun. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita setiap bulannya sekali setahun. Dan diberikan bulan suci Ramadan untuk apa? Untuk meraih sifat takwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah titipkan pada jiwa-jiwa kita masing-masing, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan sifat itu. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Telah kesempurnakan jiwa manusia, maka kutitipkan dua sifat, yaitu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sifat fujur yang dimotari oleh iblis laknatullah alaih, itulah nafsu. Itulah nafsu yang masing-masing kita miliki. Sifat takwa ini adalah sifat daripada kefitraan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan untuk kita mengaplikasikan keluar di dalam menjalani kehidupan kita di permukaan bumi. Makanya di bulan suci Ramadan ini ada rukun yang juga perlu kita tunaikan, yaitu zakat fitrah. Makanya puasa dan zakat fitrah ini adalah satu kesatuan yang tidak akan pernah terpisahkan. Kenapa? Karena makna dari puasa ini adalah menahan, dan zakat itu adalah mengeluarkan. Kalau kita kembali dengan dua sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita, inilah maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap tahunnya memberikan kita kesempatan 1 bulan. Untuk apa? Untuk kembali kita melahirkan sifat-sifat takwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita. Makanya puasa itu menahan, zakat itu mengeluarkan. Apa yang ditahan oleh puasa? Yang ditahan oleh puasa itu adalah sifat-sifat buruk, yaitu nafsu kita yang senantiasa bergejolak di dalam diri kita. Makanya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, ketika dia hanya menahan lapar dan haus, itu tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi berpesan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, tidak mendapatkan hasil daripada puasanya ilal ju'i wal atas, kecuali lapar dan haus. Berarti bukan tujuan utama menahan lapar dan haus ini yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk kita berpuasa. Makanya Imamul Ghazali membagi 3 kedudukan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah puasa hawa, yang kedua adalah puasa khawas, yang ketiga adalah puasa khawas bil khawas. Apa itu puasa awam? Puasa awam ini adalah semua manusia, khususnya umat Islam, memahami ketika bulan suci Ramadan ini datang, ada kewajiban yang harus ditunaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu puasa. Berpuasa di siang hari sampai tenggelamnya matahari. Itu umumnya semua manusia tahu, baik Islam maupun bukan Islam.
Kemudian kedudukan yang kedua yaitu puasa khawas. Apa itu puasa khawas? Selain menahan lapar dan haus, dia juga mampu menahan segala perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasanya, menjaga penglihatan, menjaga perkataan, menjaga perbuatan-perbuatan lainnya yang akan dapat membatalkan puasa kita. Kemudian kembali kepada kedudukan yang ketiga, khawas bil khawas. Selain menahan lapar dan haus, menahan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan yang akan membatalkan puasa kita, dia juga mampu memahami tentang hakikat siapa itu puasa, apa itu puasa, dan di mana itu puasa. Apa itu puasa? Puasa itu menahan, itu adalah sifat. Di mana itu puasa? Yang senantiasa menahan kita ketika ingin berbuat keburukan, ketika ingin mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Yang pertama-tama menahan dan menegur kita itu siapa? Itu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, atiullaha wa atiur rasul wa la tawallu anhu wa antum tasma'un. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasulku, dan jangan berpaling sedang engkau mendengarkan suaranya. Ini yang sering kita ucapkan melalui lisan kita, bahwa suara itu adalah suara hati. Suara hati itu di mana? Di dalam diri kita. Itulah yang bersifat puasa. Makanya bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan meninggalkan pesan dan kesan kepada kita. Bukan hanya sekedar mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan saja sebulan, tapi mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini menjadi madrasah bagi kita, menjadi bulan tarbiyah bagi kita, pendidikan bagi kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini mampu kita aplikasikan di 11 bulan yang akan datang. Dan itulah yang akan mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berpuasa, kata Nabi, di bulan suci Ramadan ini sebulan penuh dengan bersungguh-sungguh, mendirikan puasa, mengerjakan puasa di siang hari, dan mendirikan qiyamul lail, yaitu salat tarawih di malam hari, maka ghufira lahu ma taqaddamat min dhanbi. Maka semua dosa-dosa yang telah lalu yang kita perbuat, baik kecil maupun besar, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua berhasil mendapatkan gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, sehingga betul-betul kitalah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat, sebagai hamba yang memenangkan suatu kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Dan kitalah yang akan merayakan Idul Fitri di akhir bulan suci Ramadan, bentuk kemenangan kita, bentuk perjuangan kita selama kita berada di bulan suci Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا خالي الحياة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والرفع عند الحساب. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر